Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kabar anak ibu semua baik-baik. Kemudian Allah selalu menjaga kita pada masa pandemi ini. Dan anak ibu kalau keluar rumah tetap pakai masker, jaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Sering mencuci tangan, karena dengan sering mencuci tangan, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Baik, sebelum materi ibu mulai, silakan diisi absennya dari link yang ibu kirimkan melalui Classroom. Jangan lupa isi absennya ya. Baiklah anak ibu, untuk hari ini materi lanjutan minggu yang lalu yaitu masih tentang kesenjangan sosial. Nah, pada materi kesenjangan sosial ini anak ibu harus tahu ya, tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama yaitu harus tahu dan memahami pengertian dari kesenjangan sosial. Yang kedua, penyebab atau faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Yang ketiga, dampak kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, upaya atau solusi atau jalan keluar untuk penyelesaian masalah kesenjangan sosial. Nah, yang terakhir nanti ada ibu kasih tugas untuk sebagai pengasah pola pikir anak ibu semua ya. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan itu bisa berarti ketimpangan, timpang ya. Nah, ini silakan anak ibu amati gambar ya ibu, tampilkan ini ya, gambar daripada kesenjangan sosial. Silakan amati. Nanti terakhir akan ibu tanya, menurut anda ini kesenjangan sosial itu apa? Oke, artinya timpang sebagaimana gambarnya sudah ibu tampilkan. Timpang itu artinya tidak sama, ketidaksamaan untuk akses, untuk menikmati akses sumber daya yang tersedia. Kadangkala kehidupan apalagi di kota ya, itu kalau kesenjangan itu tampak jelas sekali. Ada bangunan mewah, di sampingnya ada gubuk, ada rumah yang masih terbuat dari papan. Itu kan timpang, dari segi pembangunan rumah itu timpang artinya ya. Jadi kalau timpangan itu bisa diartikan dengan jarak. Nah, jarak keduanya sangat jauh. Ada yang mewah, ada yang di bawah mewah sekali. Nah, itu pengertian. Kemudian kita masuk kepada faktor penyebabnya. Ini PowerPoint ibu tampilkan. Faktor penyebab kesenjangan sosial itu ada dua. Yang pertama, faktor penyebabnya faktor internal. Faktor internal itu artinya faktor dari dalam diri manusia itu sendiri. Ya, sumber daya manusia yang rendah bisa itu mengakibatkan kesenjangan sosial. Sumber daya manusia rendah itu ya karena rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan, ditambah lagi tidak ada keinginan untuk merubah kemiskinan itu. Nah, itu yang paling parah ya. Kebanyakan gimana ya, kalau sumber daya manusianya itu rendah, kebanyakan dia hanya bisa menerima nasib. Ya udahlah, saya memang sudah dinasibkan seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya kita putus asa, karena semua itu bisa diusahakan. Makanya harus ada semangat untuk berubah ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita semangat, kesenjangan itu akan berkurang. Kemudian yang kedua, faktornya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adanya dari luar diri manusia, dari luar seseorang ya. Artinya seandainya manusia itu dia sudah mempunyai kualitas sumber daya yang bagus, akan tetapi karena di tempat dia bekerja, karena di lingkungan dia bekerja ada birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang mengikat, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya menuruti peraturan yang ada dan dia tidak bisa mengembangkan kualitas dirinya, hanya manut dengan peraturan yang ada. Karena mengikuti peraturan itu wajib.
di tempat dia di mana dia bekerja gitu. Nah, ini penyebabnya. Jadi tidak semuanya penyebab kesenjangan itu dari diri sendiri. Nah, dari luar diri juga bisa. Itu faktor penyebab. Sekarang kita masuk kepada dampaknya ya. Kalau kesenjangan itu terjadi, dampaknya pada lingkungan kehidupan masyarakat itu banyak. Yang pertama, melemahnya wirausaha. Sebelum kita paparkan melemahnya wirausaha, kita harus tahu dulu wirausaha itu apa sih. Nah, wirausaha itu artinya satu bisnis yang dilaksanakan oleh para pelaku usaha mandiri ya, kita tidak tergantung kepada orang lain, usahanya milik sendiri gitu. Nah, ini kalau seandainya terjadi kesenjangan, wirausaha itu merasa diremehkan, sehingga bisa menghancurkan semangat usaha, bisa menghancurkan minat usaha orang itu sendiri kalau kesenjangan itu terjadi gitu. Contoh, para inspektor orang kaya mendirikan swalayan. Nah, ini kan bisa mengakibatkan pasar-pasar tradisional itu melemah dibandingkan dengan orang-orang yang mendirikan supermarket dan swalayan. Yang kedua, dampaknya maraknya kriminalitas. Kenapa? Karena cenderung orang yang sudah kehidupannya, ekonominya dari menengah ke bawah itu bisa saja menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. Ya, karena kebutuhan hidup kita sangat banyak, apalagi zaman sekarang, zamannya modern. Anak-anak sudah mau HP. HP bukan hanya HP center, sudah Android, mengikuti perkembangan zaman. Sementara taraf ekonomi tidak mampu untuk itu. Nah, kan banyak sekarang terjadi ya, ada pencurian, perampokan, judi dan segala macamnya. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi bisa menghalalkan segala cara. Nah, ini dampak dari kesenjangan sosial. Yang selanjutnya, dampak selanjutnya yaitu monopoli. Artinya yang kaya berkuasa. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kayak nyanyi Rhoma Irama aja ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu. Jadi benar adanya kalau seandainya kesenjangan itu terjadi, orang kaya yang kuat menguasai segalanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya apa sih? Ya, upaya atau solusi untuk penyelesaian kesenjangan sosial ini. Ya, yang pertama itu program pemerintah ya harus mengutamakan pendidikan. Kalau pendidikan diutamakan akan menambah kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, di samping pendidikannya harus diutamakan, pemerintah harus menciptakan lapangan kerja ya, sehingga pengangguran mereka-mereka yang tamat udah mulai bekerja sehingga bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, ini saya kira ya. Oke, itu pemaparan materi-materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu akan tutup dengan sebuah memotivasi berpikir untuk kreatif. Ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, Ibu hanya mengharapkan tanggapan dari anak Ibu semua. Berikan tanggapan Anda terhadap program pemerintah pada masa sekarang ini untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan sosial. Pemerintah berusaha meminimalkan koruptor ya, korupsi. Nah, apa tanggapan Anda? Silakan nanti sampaikan tanggapannya melalui Classroom. Oke, mungkin itu materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang kurang mengerti silakan kita berinteraksi melalui Classroom ya. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.